Kita ada di dalam khotbah berseri yang baru yang berjudul Kebenaran Injil untuk Pergumulan Masa Kini ya saudara. Nah kita ada di dalam khotbah berseri ini eksposisi tematik. Apa itu maksudnya? Kita akan menggali secara mendalam satu tema tertentu, tetapi tetap dengan dasar utamanya teks Alkitab yang akan kita bahas secara utuh dan kontekstual. Artinya kita bukan punya poin, kemudian kita pakai ayat-ayat Alkitab untuk mendukung poin kita. Nggak seperti itu. Tapi biasanya kita mulai dari satu teks Alkitab. Misalnya hari ini kita bahas Mazmur 1. Lalu kita melihat bagaimana tema itu diangkat dan dibahas dan dijawab oleh Alkitab secara konsisten. Nah kalau kita perhatikan saudara, kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan kebisingan ya. Suaranya banyak. Suara dari sosial media, budaya, YouTube, algoritma, opini yang nggak henti-hentinya. Semua mencoba mendefinisikan siapa kita dan apa yang penting dan apa yang perlu kita kejar. Dunia menawarkan banyak solusi untuk membuat saudara makin damai dengan mindset baru, nilai baru, dan teknologi baru. Sekarang adalah akses yang terbesar. Saudara punya AI sekarang. Tapi dalam pergumulan kita, manusia modern gak semakin damai. Buktinya makin overthinking, makin stres, dan makin anxiety. Nah ternyata bagaimana kalau misalnya masalah kita bukan tentang kita butuh teknologi lebih banyak, tetapi masalah kita itu ada di dalam kita. Ada yang lebih dalam diri kita sendiri. Nah kebenaran yang kita butuhkan bukan sesuatu yang baru, tetapi sesuatu yang sudah ada sejak semula, yaitu Injil, firman yang hidup, kasih yang menebus, kebenaran yang mentransformasi. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan masuk dalam sebuah perjalanan bersama, kita akan melihat pergumulan zaman ini yang sebenarnya sama saja. Karena setiap zaman kita ada pergumulan tentang identitas, seksualitas, kekuasaan, ketidakadilan, komunitas. Dan kita akan membahas semua itu melalui lensa yang tidak berubah, yaitu lensa Injil. Dan kita akan belajar dari firman. Karena Injil bukan hanya teori, tetapi Injil adalah kekuatan yang bisa menata ulang hati kita dari dalam keluar. Jadi seri ini bukan untuk menambah pengetahuan, tetapi membebaskan hati kita semua. Menata ulang kasih kita, mengkalibrasi hidup kita, dan menuntun kita ke arah masa depan yang lebih baik. Dunia terus berubah, tapi satu hal yang tidak berubah, yaitu Injil tetap menjadi jawaban bagi pergumulan terdalam manusia. Nah hari ini saya akan bicara tentang kebahagiaan. Dan kebetulan hari ini adalah hari Pentakosta, 2000 tahun yang lalu, hari pencurahan Roh Kudus. Maka saya akan memberikan title kepada khotbah saya hari ini adalah kebahagiaan sejati di dalam Roh Kudus. Dan kita akan membaca bersama-sama di Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan memulai terlebih dahulu dan saudara baca yang genap, kita akan membacanya bergantian, oke? Mazmur 1 ayat 1 saya mulai terlebih dahulu. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4. Sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Diberkatilah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara-saudara pernah gak sih kepikiran, hidup itu sebenarnya ngejar apa sih? Pernah gak kita ngerasa saudara sudah punya segala-galanya? Ya bagi saudara yang udah punya banyak ya saudara ya. Tapi kok tetap merasa kosong. Bagi saudara yang belum punya segala-galanya, saudara sedang mengejar supaya dapat banyak. Tapi dalam pengejaran saudara, saudara capek, saudara letih. Saudara yang belum nikah, saudara pikir, Tuhan kalau aku nikah sama dia, aku pasti bahagia. Habis nikah, orang nanya, kapan punya anak? Ya. Kalau aku punya anak, mungkin aku akan lebih bahagia. Sudah punya anak satu, cewek. Kapan ya gue punya anak laki? Ya, saudara ya. Akhirnya sudah punya anak laki, anak perempuan gitu saudara ya. Kapan ya bisnisku, aku mempunyai financial freedom. Nah, kan begitu saudara ya. Sehingga seakan-akan hidup kita tuh kayak main Mario Bros. Mario Bros. Habis satu level, ada level berikutnya, ketemu sama bos lawan baru. Dan yang harus dikalahkan. Dan kayaknya gak pernah menang karena levelnya banyak banget. Dan ironisnya di dunia yang kayaknya paling bebas, paling maju, paling melek digital, tapi kita justru hidup
Di tengah generasi yang paling cemas, paling stres, paling kesepian dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Karena dari dulu sampai sekarang manusia masih salah kaprah soal satu hal ini, yaitu kebahagiaan. Kita sering salah kaprah soal kebahagiaan, dan hari ini saya mau bahas tentang kebahagiaan. Kita pikir kebahagiaan itu perasaan. Kita kejar dia kayak kita kejar kupu-kupu. Nah, kupu-kupu semakin dikejar dia semakin terbang semakin jauh. Mazmur 1 berkata kebahagiaan itu bukan seperti kupu-kupu, tapi kebahagiaan itu ada hubungannya dengan akarmu di mana. Bukan soal apa yang saudara rasakan, tetapi di mana saudara ditanam. Nah, hari ini kita bicara tentang Pentakosta, juga pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan salah satu buah dari Roh Kudus adalah apa? Sukacita. Hari ini kita akan bicara tentang apa itu sukacita. Karena Roh Kudus gak cuma hanya buat kita bisa berbahasa roh atau punya semangat, tetapi dia ingin menanam hati kita ke dalam aliran air yang hidup. Dan kalau saudara mau ditanam di tepi aliran hidup oleh Roh Kudus, maka bahkan kalau saudara mengalami musim kekeringan sekalipun, pohonmu gak akan mati. Kamu akan menghasilkan buah. Nah, kita akan belajar 4 poin. Yang pertama adalah kebahagiaan itu mungkin. Oke, yang kedua, kebahagiaan itu bukan tentang keadaan. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan tidak datang saat dikejar. Semakin kamu kejar, semakin kamu kehilangan kebahagiaan. Kemudian yang keempat, kebahagiaan dimulai dengan keputusan. Oke, kita akan belajar sama-sama. Kebahagiaan itu mungkin. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Mazmur 1 ayat 1 berkata begini, berbahagialah orang yang titik. Maksudnya ya ada perintahnya. Tapi Mazmur 1 dibuka bukan dengan perintah, tapi dengan deklarasi. Berbahagialah. Tuhan gak berkata begini, berusahalah untuk berbahagia. Enggak. Tapi kata-katanya adalah berbahagialah. Nah, kata-kata berbahagia di sini penuh sukacita. Artinya utuh, terpenuhi, puas. Berbahagialah orang yang melakukan hal-hal ini. Artinya memiliki kebahagiaan itu possible. Bisa kok kita bahagia. Nah, kenapa kok ini penting? Kenapa kok ini saya harus bahas? Saya berikan sedikit fakta ya, saudara. Saya akan jelaskan kepada saudara. Saudara, reaksi kita tentang kebahagiaan itu beda-beda. Kalau saudara mempunyai masa kecil yang bahagia, kan ada orang bilang MKKB, masa kecil kurang bahagia, begitu saudara ya. Tapi kalau masa kecil saudara bahagia, saudara akan punya pandangan naif. Naif itu apa? Ya naif itu, bahagia itu wajar lah. Semua orang pasti bahagia. Apalagi saudara dari kecil sudah diprotek sama orang tua. Saudara selalu mengalami hal-hal yang baik. Dan saudara berpikir, saudara nonton Disney, dan Disney bilang, you will live happily ever after. Kalau saudara ketemu sama pangeran itu, kalau saudara cewek. Dan kalau saudara cowok, saudara akan berpikir kalau saudara nikah sama satu orang, you will live happily ever after. Jadi saudara punya pandangan naif, bahagia itu wajar. Semua orang pasti bisa bahagia. Dan kalau kamu gak bahagia, itu pasti ada yang salah dengan kamu. Saudara ya, ini adalah pandangan yang naif. Semua orang pasti bahagia and you deserve happiness. Default kehidupan itu bahagia. Tapi kalau saudara punya MKKB, masa kecil kurang bahagia ya saudara ya. Mungkin saudara dari broken home, saudara mengalami banyak financial difficulties when you were small. Kamu dengar orang bilang, kamu perlu jadi orang kaya. Kamu perlu jadi orang pinter. Kamu harus rajin, baru nanti kamu bahagia. Tapi seiring waktu, saudara rajin, saudara jadi pinter, tapi gak kaya-kaya. Ataupun saudara akhirnya bisa kaya, tapi kok gak bahagia-bahagia. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan itu jauh lebih sulit daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Sehingga saudara bukan punya pandangan naif, tapi pandangan sinis. Nah, yang ini naif, yang ini sinis. Bahagia itu ilusi. Hidup itu susah. Hidup itu penuh masalah. Jangan berharap terlalu tinggi lah, nanti kita kecewa. Bahkan kalau saudara telusuri, ketemu sama orang-orang yang paling sukses, punya banyak pengalaman, paling hebat-hebat biasanya yang orang-orang yang sukses di atas itu, mereka berada di puncak. Tapi kalau saudara tanya, pergi ke dia terus tanya, mereka percaya nggak tentang kebahagiaan? Biasanya mereka juga orang-orang yang sinis. Kenapa? Bahagia itu semua relatif. Buktinya aku udah punya segalanya, tetap aja nggak bahagia. Nah, ini bukan teori saya saudara, tapi ini memang pandangan ekstrim dunia. Kalau saudara lihat film-film
juga punya pandangan naif dan pandangan sinis. Kalau saya bisa kasih contoh, sastra Shakespeare tentang kebahagiaan mencerminkan dua ekstrim ini. Ada sebuah sastra dari Shakespeare yang judulnya Much Ado About Nothing. Hidup itu drama indah yang berakhir bahagia. Semua masalah bisa diatasi, semua persoalan pasti selesai. Tapi Shakespeare juga menulis dua yang terkenal sekali yang penuh dengan tragedi, yaitu Hamlet and Macbeth. Hamlet and Macbeth talking about hidup ini penuh tragedi, penderitaan dan kekerasan. Bahagia itu gak ada, tidak ada akhir bahagia yang sejati. Nah, kalau saudara lihat ini, saudara yang mana? Apakah saudara percaya bahagia dan sukacita itu mungkin? Atau mungkin saudara percaya itu gara-gara saudara punya pandangan naif karena saudara hidup diprotek sama orang tua saudara. Tapi mungkin seiring waktu saudara mulai mengalami banyak kesulitan dan saudara mungkin bisa jadi sinis. Tim Keller berkata begini, kita mulai hidup dengan berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah hal yang wajar. Tapi kita mengakhiri hidup ini dengan berpikir bahwa kebahagiaan itu mustahil kalau tanpa Tuhan. Makanya banyak orang kalau gak punya Tuhan, mereka mengambil jalan tengah. Gak naif, gak sinis, tapi apa? Gue realistis. Ya, kan gitu saudara ya. Dulu gue percaya sih bahagia itu wajar. Sekarang setelah gue punya banyak mantan. Waduh. Atau setelah gue banyak diputusin cewek gitu ya. Awalnya hidup dengan optimisme, tapi berubah. Gue realistis aja deh. Pokoknya selama gue bisa membuat dan mengambil keuntungan, the best out of the situation. Udah gitu aja. Gue gak terlalu muluk-muluk untuk pengen happy. Nah, hari ini saya mau berikan jalan ketiga, saudara. Jalan ketiga, karena ini bukan jalan ketiga, ini jalan tengah. Saya mau memberikan jalan ketiga. Mazmur 1 berkata, orang yang bahagia adalah orang yang berakar di tempat yang tertentu. Orang yang bahagia tidak ikut arus, justru melawan arus. Kalau saya bisa kasih gambarannya, pandangan Injil itu seperti ini, saudara. Sinis di sebelah sana, naif di sebelah sini, realistis di tengah. Tapi pandangan Injil itu ada jauh lebih tinggi. Bahkan logikanya jauh lebih tinggi dibanding realistis. Mazmur 1 memberi lensa yang counter cultural, anti mainstream, melawan arus. Bahkan lebih tinggi logikanya dari pandangan yang paling logika, yaitu realistis. Kebahagiaan tidak datang karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati kita berakar kepada siapa? Saat hati kita, identitas kita berakar kepada Kristus dan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, kita bisa bahagia bahkan meskipun keadaan kita tidak baik-baik saja. Kita bisa punya sukacita bahkan saat saudara mengalami pergumulan dan penderitaan. John Piper di dalam salah satu tulisannya dia berkata begini, firman Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi menjanjikan kebahagiaan atau sukacita yang tidak dapat dicuri oleh penderitaan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Ini penting saudara. Karena kalau tidak, saudara akan selalu naik turun dalam mood saudara. Nah, kalau kebahagiaan sejati di dalam Injil itu mungkin, pertanyaannya kan begini, kenapa kok saya tidak bahagia? Nah, Mazmur 1 memberikan kita jawabannya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan keadaan saudara. Kita masuk di dalam poin yang kedua. Ini bukan tentang keadaan. Nah, kita baca sama-sama Mazmur 1 ayat 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam, ayo baca semuanya, di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya dan apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba perhatikan di sini. Mazmur 1 ayat 3 menggambarkan orang yang berbahagia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya akarnya menjangkau sumber air yang terus mengalir. Bahkan di tengah musim kering, musim kemarau sekalipun, pohon ini gak mati. Saudara, pohon itu akan mengalami banyak musim saudara. Tapi pohon itu gak mati, kenapa? Karena ada akarnya. Pohon gak selalu berbuah. Bahkan kalau Anda ada di negara yang 4 musim, saudara akan melihat pada waktu musim gugur apa yang terjadi. Pohon itu akan berubah, daunnya warnanya jadi merah, jadi oranye, jadi kuning.
Bahkan pada waktu musim dingin, kelihatannya pohonnya kering. Tetapi pohon itu tidak layu, pohon itu tidak mati. Pohon itu belum tentu indah, tapi tidak layu, tidak mati. Yang membuat pohon itu hidup dan mati bukan musimnya, tetapi apa? Akarnya. Akar menjangkau sumber air yang terus mengalir. Bahkan di tengah musim yang belum tentu menghasilkan buah. Nah gini saudara, kesalahan terbesar kita adalah mencari kebahagiaan di dalam situasi dan keadaan luar saudara. Kebahagiaan kita bergantung sama keadaan hidup kita. Kalau saudara banyak duit, saudara akun BCA-nya tebel, saudara bahagia. Tapi pada waktu saudara mengalami financial problem, pada waktu saudara mengalami health problem, pada waktu saudara mengalami relationship problem, apa yang terjadi? Bahagiamu hancur. Pohon, kalau saudara bergantung sama apa yang di luar keadaan, maka pohon itu akan gampang mati. Kita mengharapkan kebahagiaan datang dari luar diri kita. Namun Alkitab mengatakan kebahagiaan sejati ditemukan bukan di luar, tetapi dari dalam, di mana akarmu berada. Pertanyaannya begini saudara, pohon itu ada akarnya. Akar saudara di mana? Akar kehidupanmu ditanam di mana? Daunnya bisa tidak warnanya hijau bagus, tetapi dia tetap hidup. Karena apa? Akarnya kuat. Akarnya ada di tepi aliran sungai. Ini gambaran stabilitas rohani, bukan kesuksesan eksternal. Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada musimnya, tetapi tergantung sama sumbernya. Sumber saudara siapa? Orang berinjil bukan orang yang gak pernah menderita saudara, tapi orang yang bisa menarik kekuatan dari sumber yang tidak kelihatan oleh dunia, meskipun ada di dalam penderitaan. Jadi pohon yang ditanam dengan baik dan berakar di tepi aliran air tidak akan layu saudara. Saudara, ada sebuah tulisan dari Petrus, 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7a. Baca sama-sama ya, baca sama-sama. Saya tahu ini kayaknya carbo crash ya saudara ya. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku tahu hal ini membuatmu sangat gembira. Bahasa aslinya adalah rejoice, berbahagia. Apa sih hal ini itu? Nah, hal ini bicara tentang Kristus. Terus kemudian kita baca terusnya yang putih. 1, 2, 3. Walaupun kamu harus menderita dalam berbagai macam cobaan untuk sementara waktu. Cobaan-cobaan ini menguji apa? Imanmu dan membuktikan bahwa imanmu sungguh nyata. Wow, luar biasa sekali. Jadi perhatikan, kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang terjadi padamu, tetapi pada siapa dirimu, identitasmu. Kepada siapa hatimu bersandar, kepada siapa hatimu berakar. Perhatikan saudara, kalau kita menaruh identitas kita pada hal-hal yang mudah digoyahkan, pada hal-hal yang fana, uang, pencapaian, performa, gak heran hidupmu gak bahagia. Karena segala sesuatu yang kamu andalkan itu fana, mudah digoyahkan. Semuanya jadinya tergantung pada apa yang terjadi padamu. Zaman enak, saudara happy. Zaman gak enak, saudara gak happy. And by the way, kata happiness itu akar katanya happy itu apa? Happening. Happinessmu tergantung sama happeningmu. Kalau happeningmu baik, apa yang terjadi atas hidupmu baik, maka kamu happy. Tapi kalau happeningmu jelek, kamu gak happy. Itulah yang tergantung sama bagian yang di luar itu. Tetapi kalau saudara lihat Alkitab gak bilang happy, tapi joy. Joy itu bicara tentang sukacita. Sukacita itu berasal dari dalam. Identitasmu di mana? Kalau identitasmu jelas berakar kepada Tuhan di tepi aliran air, di situ saudara akan tetap punya joy meskipun saudara ada suffering, mengalami mungkin penderitaan. Saudara, kekristenan itu bukan tentang senyum palsu atau denial, tetapi tentang sukacita yang tetap ada bahkan ketika air mata kita bisa mengalir. By the way, logikanya begini saudara, kalau saudara pernah mempelajari ilmu botanika, pohon yang kuat itu gini, kekeringan akan membuat akar dari sebuah pohon
masuk lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya ya pohon itu mengalami kekeringan dan dia punya akar yang kuat, apa yang terjadi? Akar itu akan menancap dan cari air itu. Dan kalau air itu ada di tepi aliran air, akar itu ada di tepi aliran air, maka akar itu akan menemukan air. Artinya begini, penderitaan akan membuat iman saudara. Kalau imanmu kepada Tuhan, saudara akan semakin bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau imanmu kepada hal-hal yang fana, apa yang terjadi? Saudara akan goyah. Saudara akan in despair, putus asa. Saudara, by the way, kesenangan kita, happiness kita, joy kita, itu bukan palsu, saudara. Tetapi kalau ada di dalam Tuhan, itu permanen. Bahkan saat ada tragedi. Saudara bisa tahu kebahagiaanmu asli atau palsu. Itu bagaimana saudara merespon saat tragedi itu terjadi. Orang yang punya kebahagiaan dan sukacita asli dari Tuhan akan bisa mengalami damai, akan bisa punya sukacita. They can say this, God is good. Tuhan itu baik meskipun dia mengalami kedukaan, meskipun dia mengalami penderitaan. Itu tes yang terbesar. Orang Kristen yang menderita tetap bisa bilang Tuhan itu baik. God can give and God can take, but blessed be the name of the Lord. Itu bukan delulu, itu bukan delusi, tetapi hasil dari hidup yang berakar. Pertanyaannya begini, apakah sukacita saudara tergantung sama musimmu? Atau saudara punya sumber yang tidak tergantung oleh keadaan? Apakah hati saudara berakar kepada Tuhan? Atau saudara sering terombang-ambing? Perhatikan, tanpa penderitaan kita tidak akan pernah mengalami sukacita Tuhan. Kapan saudara biasanya makin sungguh-sungguh? Waktu saudara berdoa. Biasanya waktu banyak masalah. Betul saudara? Kalau saudara semakin sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dulu kalau doa sambil lele, tiba-tiba sekarang berlutut. Kenapa? Utangnya tambah akeh. Misalnya gitu saudara. Tiba-tiba saudara berlutut banyak gitu saudara. Kenapa? Ya seakan-akan mau doa lele atau berlutut, seakan-akan Tuhan lebih mendengar kalau berlutut ya. Sebenarnya bukan masalah itu, tapi sikap hati. Betul gak saudara? Saudara, kalau saudara mengalami penderitaan akhir-akhir ini, anggaplah itu merupakan kasih karunia. Karena saudara sedang diajak untuk berakar lebih dalam. Yang setuju katakan amin. Musim kering dalam kehidupan justru membuat hati kita menancapkan akar lebih dalam ke dalam Tuhan dibanding sebelumnya. Amin. Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga. Kebahagiaan tidak datang saat dikejar, saudara. Saudara pernah coba untuk tidur, tapi makin berusaha untuk tidur, makin gak bisa tidur. Pernah gak? Loh, masa saya saja, saudara? Guaya ya, kebaktian ketiga ini agak guaya gitu. Saya sering dikeplasi, diem aja. Ayo mau ngomong apa lagi, mau ngomong apa lagi gitu. Begitu juga dengan kebahagiaan. Orang yang terobsesi jadi bahagia justru orang yang paling gampang kecewa dan tidak bahagia, saudara. Coba kita perhatikan di sini. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Baca lagi ya sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, perhatikan di sini saudara. Poinnya di sini. Kebahagiaan sejati itu bukan tujuan utamanya, melainkan byproduct, hasil sampingan dari mengejar sesuatu yang lebih besar. Tidak dikatakan begini, berbahagialah orang yang mengejar kebahagiaan. Oh tidak. Tetapi dikatakan apa? Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang mencari Tuhan, mencari kebenaran, dan apa hasilnya? Kebahagiaan itu datang sendiri sebagai hasil yang natural dari pencarian akan Tuhan. Saudara perhatikan ya, banyak orang yang bilang begini, banyak orang hidup berdasarkan prinsip, sing penting aku happy. Pernah dengar begitu saudara? Istalah, aku gak mau kompleks-kompleks, sing penting aku happy. Nah, pernah gitu ya? Inilah penyebabnya saudara. Penyebabnya orang rela mengorbankan iman, mengorbankan janji nikah, mengorbankan pelanggaran integritas demi apa? Kebahagiaan instan. Kita korbankan kesetiaan suami istri demi apa? Perselingkuhan, demi seks.
Kita korbankan pertemanan. Demi apa? Cuan. Demi teman. Teman dikorbankan. Demi apa? Keuntungan cepat. Inilah kebahagiaan instan yang palsu. Nah, Mazmur 1 ayat 4 berkata, ini orang fasik. Gak kenal Tuhan. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi Mazmur 1 mengumpamakan orang fasik. Orang yang tidak cari Tuhan. Orang yang tidak suka firman, orang yang berjalan dalam nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Gambarannya adalah seperti sekam. Apa itu sekam? Sekam itu ini. Sekam itu adalah kulit luar gandum yang tidak dapat dimakan. Dianggap sebagai limbah. Sekam itu kosong, ringan, dan kalau saudara petes gini, tes gitu, hancur, diinjek, hancur, rapuh. Dan kalau angin besar, berterbangan kemana-mana ditiup angin. Hebat ya penulis Mazmur ini. Dia bilang, kalau kamu takut akan Tuhan, cari Tuhan. Kamu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tapi kalau kamu tidak, kamu seperti sekam. Itulah orang fasik. Orang yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mau tahu tentang Tuhan. Menaruh identitasnya pada hal-hal yang fana. Sekilas hidup seperti sekam itu enak. Ringan, cepat, fleksibel. Tapi nyataannya dia tidak bertahan. Dia tidak berakar, dia tidak menghasilkan apapun. Nah, banyak dari kita tanpa sadar kita hidup seperti sekam. Kita kejar validasi manusia, pujian manusia, performa diri sendiri. Semua yang terlihat hebat di luar kita kejar. Tapi jiwa kita kosong, rapuh, kehilangan arah, gampang jatuh. Begitu kena masalah sedikit, apa yang terjadi? Stres, anxiety, depresi, putus asa, musim hidup berubah, langsung terombang-ambing. Nah, di sini pertanyaan penting, apakah saudara hidup seperti pohon atau seperti sekam? Apakah saya sedang berakar atau terbang terombang-ambing ditiup angin? Perhatikan saudara, kalau kita menjadikan kebahagiaan tujuan utama, justru kita akan kehilangan kebahagiaan itu sendiri dan kehilangan Tuhan. Ada sebuah ayat yang biasanya dihafal sama anak-anak Tuhan. Apalagi kalau dari kalangan karismatik. Matius 6 ayat 33. Ayo semuanya pasti hafal ya. Ya kan? Ini saya hilangin pasti hafal toh? Ayo apa ngomongnya? Carilah dahulu. No, hafal. Karena apa? Habis itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus apa? Oh, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kan gitu kan? Cari dateng gereja, perpuluhano, nah, kan gitu kan? Layanono Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Belum lagi kalau dengar gini, sebaliknya juga benar. Kalau kamu tidak kejar Tuhan, kamu tidak kebenaran, maka semuanya akan diambil daripadamu. Kan gitu kan saudara? Ya. Ya, itu memang benar, ada benarnya, tapi bahaya saudara. Saya nggak bilang ini salah ya. Yang salah mindset kita. Apalagi kalau sudah dengar C.S. Lewis bilang dalam Mere Christianity, aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth, you will get neither. Carilah surga, maka dunia akan diberikan sebagai bonus. Aku ya gelem rek, bonus ya rek. Wah, ini gitu saudara. Tapi jika tujuanmu cari dunia, kamu akan kehilangan keduanya. Oh gitu tuh rumusnya pastor. Nah kan gitu kan saudara ya. Wah kalau gitu kita cari surga supaya dunia diberikan sebagai bonus ya. Jadi akhirnya perhatikan, saudara cari Tuhan karena mau dunia. Nah ini salah kaprah. Karena bukan begitu saudara. Nah begini, saya kasih pertanyaan untuk mengecek hatimu. Apakah motivasimu waktu baca ini dan baca ini itu betul atau tidak? Karena begini saudara. Kalau yang kamu cari dunia, yang kamu cari semua itu, kamu salah kaprah. Nah, bagaimana kita tahu? Gini, saudara. Tanya sama dirimu, apakah kamu datang ke gereja karena Tuhan itu indah, atau karena kamu hanya ingin hidupmu lancar? Karena kalau kita mendekati Tuhan supaya kita bahagia, maka kita sedang menyembah berhala-berhala palsu agamawi. Perhatikan, justru orang yang terus mengejar dunia, justru orang yang mau mengejar semua, justru orang yang mengejar kebahagiaan, akhirnya jadi orang yang paling tidak bahagia.
Semakin keras usaha kita untuk meraih kebahagiaan itu, semakin kita tidak bahagia. Tapi sebaliknya, kalau saudara kejar Tuhan, demi Tuhan itu sendiri. Kalau saudara kejar kebenaran, karena saudara tahu saudara sudah ditebus oleh kasih karunia, maka kebahagiaan itu akan datang sendiri tanpa saudara sadari. Satu-satunya jalan menuju sukacita sejati adalah menjadikan Tuhan sebagai tujuannya, bukan sebagai sarana. Saudara, kalau saya bisa simpulkan, Tuhan bukan alat bantu untuk kebahagiaan kita, tetapi Tuhan adalah identitas kita dan pusat hidup kita. Dan dari sanalah, dari Tuhanlah mengalir kebahagiaan itu. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Pusatkan hidupmu kepada Tuhan, bukan pada kebahagiaan. Ini prinsip rohani yang ironis, namun benar menurut Alkitab. Anda tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menjadikan kebahagiaan tujuan utama hidup. Justru kamu harus rubah itu. Bertobat. Kejar Tuhan. Kalau saudara cari Tuhan, saudara pasti dapat kebahagiaan. Tapi saudara cari kebahagiaan, saudara akan kehilangan keduanya. Amin saudara ya. Nah, kebahagiaan sekali lagi bukan tujuan, tetapi buah. Saudara, pohon tidak pernah mengejar untuk supaya dia berbuah, tapi dia bertumbuh, berakar, buah akan muncul dengan sendirinya. Jadi itu yang saudara lihat prinsipnya. Nah, poin yang keempat. Kebahagiaan dimulai dengan keputusan. Mungkin pertanyaannya begini, Pastor, apakah kita hanya pasif nunggu ditanam? Apakah ada sesuatu yang harus kita lakukan? Mazmur 1 memberi jawaban. Ini bukan hanya bicara tentang status, tapi ini adalah pilihan hidup. Kalau saudara baca di sini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang apa? Tidak. Apa maksudnya? Mazmur 1 dimulai bukan dengan orang yang berbahagia karena nasib, namun karena pilihan sadar untuk menolak arus dunia. Alkitab menggambarkan orang bahagia bukan orang pasif, namun orang yang secara aktif memilih jalur yang berbeda. Saudara, kamu tidak bisa hidup seperti dunia, lalu berharap memiliki sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang hanya dimiliki oleh anak-anak Allah. Gak bisa saudara. Makanya Roma 12 ayat 2 berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, banyak orang Kristen pingin berkat seperti Abraham tapi hidup seperti Babel. Gak bisa saudara. Nah, dunia mengajak kita untuk mengikuti dia. Cintai dunia, cintai apa yang menjadi value-value dunia. Nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, duduk di kursi pencemooh. Nah, kita harus mulai belajar untuk berkata tidak. Saudara, banyak orang berpikir gini aja deh Pastor. Saya sering ketemu sama orang kayak gini. Ya kan boleh dong, kalau hari Minggu saya kalibrasi hati, baca bukunya Pastor, kalibrasi hati, ya kan? Ikutan Gospel Center Church, terus kemudian seminggu sekali juga saya ikutan CG. Tapi habis itu kan saya boleh dong. Gimana kalau kita nggak cuan? Kita harus dua-dua lah Pastor. Saya juga mau kebahagiaan di dalam Tuhan, tapi pada saat yang sama dunia ini enak loh Pastor, gitu loh. Saya jadi netral aja, netral. Saya ada di tengah-tengah. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara nggak bisa melakukan itu. 2 Petrus 2 ayat 19 berkata begini. Baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Setiap orang adalah apa saudara? Hamba. Ayo semuanya baca. Dari apa yang saudara pikir saudara bisa netral? Tidak bisa. Kalau saudara tidak memilih akar yang benar, identitas di dalam Tuhan, di tempat yang benar, dunia yang akan menanamkan akar kebohongan, identitas palsu itu di dalam hati kita. Saudara nggak bisa 50-50. Saudara nggak bisa kasih kaki satu di sini dan satu di sana. Nggak bisa. Dunia ini akan selalu menanamkan akar kebohongan di dalam hati kita. Identitasmu di dalam Tuhan atau identitasmu di dalam dunia. Coba kita lihat lagi Mazmur 1 tadi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini menunjukkan proses bertahap, saudara. Saudara, kalau saudara jalan, tiba-tiba saudara ketemu sama orang-orang yang berkumpul, terus saudara bilang, what's up, ngomongin apa bro? Wah, akhirnya apa? Saudara kongko berdiri-berdiri. Apa yang terjadi? Berjalan itu mendengarkan nasihat orang fasik. Berdiri berkawan dengan orang berdosa.
Terus kemudian apa? Kongko-kongko, ngopi-ngopi yuk, ngopi yuk. Akhirnya apa? Duduk, beridentitas dengan kumpulan pencemooh. Nah saya mau tanya sama saudara, siapa yang saudara izinkan untuk membentuk cara pikirmu? Siapa yang saudara izinkan untuk mempengaruhi arah hidupmu? Banyak orang salah investasi itu bukan perhitungannya sendiri, ikut-ikutan. Betul gak? Konco investasi, iki lho ciami, aku lo dapat sak gini. Oh iya yo wis melo, aturno yo, tak transfer. Konseling-konseling saya ngomongnya persis kayak gitu semua. Kamu duduk bersama siapa? Kamu pengikut Kristus atau duduk bersama dengan para pencemooh? Perhatikan saudara, apa yang saudara pilih setiap hari? Konten apa yang saudara nikmati? Suara siapa yang kamu dengar? Akan menentukan loyalitas hatimu kepada siapa. Kursi mana yang kamu duduki, itu akan menentukan setiap pilihan kita, membentuk identitas kita dan mempengaruhi sumber kebahagiaan kita. Saudara, hari Pentakosta adalah hari yang luar biasa karena Roh Kudus turun untuk mengubah orang mati jadi hidup. Hatimu yang lama diperbarui. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang melahirkan baru kita siapa? Roh Kudus. Tuhan bayar mahal supaya saudara punya hati yang baru. Tapi kadang-kadang kita nggak hidup pakai hati yang baru. Kita masih hidup dengan cara yang lama. Gak heran kebahagiaan saudara semuanya gampang terombang-ambing. Dan kemudian Mazmur 1 ayat 2 berkata begini, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada penegasan dari ayat 1 bahwa orang bahagia itu tidak duduk bersama pencemooh, tapi duduk dalam perenungan firman, saudara. Dalam perenungan firman, saudara. Merenungkan itu bukan membaca, bukan hanya mendengar, tapi menyerap, memikirkan, memutar ulang, menyanyikan kepada hati sendiri. Saudara, pertanyaannya bukan apakah saudara sedang menyerap sesuatu. Semua kita sedang menyerap sesuatu. Yang kamu serap apa? Kalau kamu serap dunia, gak heran nilai-nilai dunia itu menjadi kesukaanmu. Tapi kalau kamu serap firman, Injil, Roh Kudus ingin kita merenungkan Injil siang dan malam. Karena dari sanalah ada kebahagiaan dan sukacita itu yang makin kuat dalam hidupmu. Mana yang saudara pilih? Karena ini merupakan pilihan kita. Nah, di akhir khotbah ini saya akan memberikan sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh perikop ini. Mazmur 1 memberikan kontras pohon dan sekam. Apa saudara? Ngomong sama-sama, pohon dan sekam. Ini dua hal, dua identitas, dua hasil, dua jalan. Pohon ditanam, sekam berterbangan. Pohon yang ditanam berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekam yang berterbangan rapuh, kosong, ditiup angin, terombang-ambing, tidak punya masa depan. Sekam terlihat ringan, cepat, tapi rapuh, gak ada isinya. Pohon mungkin lambat, tapi ia kokoh, berbuah dan hidup. Pertanyaannya, saudara berakar seperti pohon atau berterbangan ditiup angin seperti sekam? Kalau mau jujur ya, termasuk saya, kenyataannya kita semua lebih sering hidup seperti sekam. Kita mudah goyah, kita cepat panik, kita gampang kecewa. Kenapa? Karena akar hidup kita, identitas kita sering bukan kepada Injil, tapi kepada performa, kepada pengakuan, kepada pencapaian. Kita cari kebahagiaan pada hal-hal yang fana. Malah kita kehilangan arah, tersesat. Karena akar hati kita rusak. Kita mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, oleh musim-musim hidup yang selalu berubah-ubah. Gampang panik, gampang stres. Kenapa? Karena akarnya sama diri kita sendiri. Saya kasih ilustrasi ya saudara ya, tentang saya sendiri. Akhir-akhir ini kita lagi demam padel. Siapa di sini yang main padel? Ada yang main padel? Nggak mau ngaku? Ya, saya main padel ya saudara ya. 1 minggu bisa 3 kali ya saudara ya.
Dan saya mau kasih sebuah ilustrasi bahwa natur dosa terlihat di tengah lapangan padel juga, saudara. Begini saudara, beberapa waktu belakangan saya rutin main padel sama teman-teman. Awalnya semua itu terasa fun. Namanya juga olahraga, sosialisasi, sekedar having fun ya. Tapi begini saudara, lama-lama saya ngerasa kok lututnya gak pas ya, sakit. Sepatunya bro, akhirnya beli sepatu padel. Kayak atlet aja saudara, beli sepatu padel. Terus main pakai raketnya kok gak enak ya, kurang larang bro. Raketnya harus spesialisasi. Wah, cari raket gitu saudara ya. Wah, makin prof gitu ya, makin pro. Tapi lama-lama saya mulai menyadari sesuatu. Ketika permainan semakin intens dan semakin sering, perlahan suasana yang fun itu mulai berubah saudara. Tanpa kita sadari, yang tadinya hanya untuk fun berubah jadi kompetitif. Ajang pembuktian, mulai muncul rasa kecewa kalau kalah. Kesel kalau partnernya ternyata kurang jago, karena biasanya dua-dua gini. Nah terus kita mainnya diajak pakai americano gitu. Terus aku ketemu sama partnernya, aku bolak-balik main sama DI kalah. Kalah mana kis pasti gitu saudara. Muncul kecenderungan mulai milih-milih partner yang dianggap lebih jago. Ada yang mulai terusik karena partnernya kurang bisa main. Ada yang diam-diam kecewa karena terus kalah. Ada yang mulai membentuk grup tim elit. Oh sing jago-jago toh. Sehingga apa? Para pemula mulai terasa tersisihkan. Lo bayangin, iki main fun-funan tapi jadi gak enak saudara. Tanpa disadari, arena yang seharusnya menjadi tempat sukacita, tempat fun, bahagia, dan kebersamaan berubah jadi ladang kompetisi, pembuktian diri, bahkan bisa jadi tempat saling menjatuhkan. Nah saya bukan sedang menyindir siapa-siapa, saya melihat hal yang sama terjadi dalam diri saya sendiri. Saudara, ini bukan tentang padelnya, ini tentang hati manusia. Di tempat yang seharusnya paling netral, di tempat yang seharusnya bahagia dan menyenangkan, dosa muncul diam-diam. Lewat cara kita cari nilai diri, cari pengakuan, ingin jadi pusat. Saya baru sadar ini bukan cuma soal olahraga, tapi tentang hati yang berdosa. Kenapa kok bisa gitu? Karena dosa itu bukan tentang mencuri, membunuh, atau berbohong, atau kegagalan moral yang besar. Bukan. Dosa adalah akar hati di tempat yang salah. Bahkan tempat yang se-fun dan harmless seperti lapangan padel pun, natur dosa tetap muncul. Kita ingin menang, kita ingin diakui, kita ingin jadi hebat, jadi pahlawan yang dipandang orang, ciamik yo maine gitu. Kita menilai orang lain bukan dari kasih, dari performa. Bepok maine deh, percuma gitu saudara. Sehingga kita kecewa melihat ekspektasi kita, orang lain gak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal tadinya tujuannya apa? Fun. Tapi hati manusia gak bisa netral. Hati kita selalu berusaha membangun identitas. Dari apa? Skor. Goblok. Skill. Receh, betul. Receh. Dan ini bukti bahwa dosa bukan hanya tentang perbuatan, tapi posisi hati. Dan hanya kasih Kristus yang bisa menebus dan membebaskan kita. Kenyataannya kita semua lebih sering hidup seperti sekam. Hati kita ini seperti sekam, kosong, rapuh, mudah baper. Nah perhatikan saudara, perhatikan, penting sekali. Hal ini bisa terjadi di mana saja. Bukan hanya di lapangan padel, tapi di kerjaanmu, di pelayananmu, dalam keluarga. Kita selalu cari identitas, kita cari pencapaian, status, pengakuan. Kita membangun hidup dari luar ke dalam. Padahal Tuhan ingin kita membangun hidup dari dalam keluar. Yang Tuhan lihat apa? Dalam. Ilustrasi ini bukan untuk menyalahkan saudara, tapi untuk membuka mata bahwa saudara semua, termasuk saya, rentan. Kita semua butuh juru selamat. Kita semua butuh ditanam ulang. Bukan di lapangan performa, tapi di tanah kasih karunia. Hanya di situ kebahagiaan sejati bertumbuh dalam hatimu. Nah, gimana pastor kekuatannya? Supaya aku gak hidup seperti sekam.
Hari ini Injil tidak berkata begini, jadilah pohon yang kuat, kamu akan diberkati. No. Let me tell you this. Ini bukan moralitas. Tapi Injil berkata begini, ada seseorang yang pernah menjadi seperti sekam, dibuang, supaya kita yang sekam, yang seharusnya dibuang, bisa tertanam sebagai pohon. Siapa orang yang harus menjadi sekam itu? Siapa orang yang dibuang supaya kita yang sekam ini bisa tertanam sebagai pohon? Dialah Yesus Kristus. Karena di kayu salib Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang kudus dan benar, dihantam penuh oleh murka Allah, dicerai-beraikan seperti debu, diinjak, diperlakukan seperti sekam busuk yang dibakar dan dibuang. Pada waktu dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus tidak sekedar menderita, namun dia ditolak secara total oleh Bapa di surga. Dia bukan sekam, tapi dia rela jadi sekam, supaya kita yang memang sekam bisa ditanam kembali. Salib yang seharusnya jadi tempat penghukuman kita, menjadi tempat di mana Yesus dicabut dari akar kehidupan, dilempar keluar dari hadirat Allah, supaya kita yang seharusnya dibuang dapat ditanam ulang di dalam kasih Allah dan anugerah yang tidak pernah kering. Karena hanya melalui salib Kristus, akar saudara, identitasmu dipulihkan. Kau diberi hati yang baru, dan hanya melalui Roh Kudus yang dicurahkan di hari Pentakosta, hidup kita bisa berakar dalam sukacita yang sejati dan kekal. Yesus tidak hanya mati untuk mengampuni dosa saudara, dia mati untuk memberikan saudara hati yang baru, akar yang baru, sehingga sukacitamu, bahagiamu tidak tergantung sama keadaanmu, tapi tidak tergoyahkan karena sukacitamu dibayar lunas oleh Yesus. Dan itu hanya bisa tumbuh kalau saudara berhenti mengejar kebahagiaan, tetapi pandang kepada Kristus. Kejarlah Kristus. Apakah saudara sudah ditanam di dalam Kristus, atau saudara masih seperti sekam? Hari ini bukan panggilan untuk jadi pohon yang kuat, tapi hari ini panggilan untuk memandang kepada salib. Karena salib adalah tempat sang pohon kehidupan jadi sekam, supaya saudara dan saya dapat berakar di dalam Dia. Amin, saudara. Pertanyaannya, selama ini saudara mengukur kebahagiaan berdasarkan apa? Keadaanmu? Kalau semuanya berdasarkan keadaanmu, kalau gak bahagia, saudara salahkan siapa? Keadaanmu juga. Padahal seharusnya akar hatimu yang sedang jauh daripada Tuhan. Hari ini mendekatlah. Apakah saya datang kepada Tuhan karena mengasihi Dia? Atau mungkin saudara datang kepada Tuhan karena ingin sesuatu dari Dia? Mungkin kita perlu bertobat, karena itu adalah berhala palsu. Hari ini sama-sama bertobat. Apakah saudara secara aktif membasahi hatimu dengan firman dan memandang karya Kristus? Atau saudara membiarkan hatimu direndam oleh kebohongan? Gak heran saudara seperti sekam, terombang-ambing terus-menerus. Hari ini adalah panggilan buat kita kembali memandang kepada Kristus. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu respon kita, Yet not I but Christ who lives in me, sambil musisi menyiapkan, gospel people tidak mengejar kebahagiaan sebagai tujuan, tapi justru menemukan kebahagiaan saat mengakarkan identitasnya di dalam Tuhan. Gospel people bukan orang yang hidupnya selalu mulus, tapi orang yang tahu di mana dia dapat berpijak kuat pada waktu banyak goncangan. Gospel people tidak menaruh identitasnya dengan mengikuti arus dunia, tapi identitasnya berakar dalam kasih yang terlebih dahulu menebus hidupnya. Gospel people bisa tetap tenang, bisa tetap bahagia walau banyak pergumulan, karena hatinya ditanam di tempat yang aman, yaitu di dalam Kristus. Amin.